Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Saudara yang dikasih Tuhan, saya ingin membacakan kepada saudara dua ayat penting dari Alkitab. Dua bagian ayat penting dari Alkitab. Yang pertama adalah Kejadian 49 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Kemudian ayat yang berikut adalah Bilangan 3, ayat 6 sampai 9. Firman Tuhan berkata, suruhlah suku Lewi mendekat dan menghadap Imam Harun, supaya mereka melayani dia. Mereka harus mengerjakan tugas-tugas bagi Harun dan bagi segenap umat Israel di depan kemah suci pertemuan. Dan dengan demikian melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah suci. Mereka harus memelihara segala perabotan kemah pertemuan dan mengerjakan tugas-tugas bagi orang Israel. Dan dengan demikian melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah suci. Orang Lewi harus kau serahkan kepada Harun dan anak-anaknya. Dari antara orang Israel haruslah orang-orang itu diserahkan kepadanya dengan sepenuhnya. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi dalam dua portion ayat ini, Kejadian 49 menulis bahwa suku Yehuda akan memerintah sebagai raja. Suku Yehuda berurusan dengan urusan-urusan pemerintahan di dalam bangsa Israel atau di dalam orang-orang Yahudi. Kemudian dikatakan bahwa suku Lewi adalah suku yang bertugas di kemah suci. Suku Lewi itu diwakili oleh Harun. Harun menjadi imam besar, kemudian Harun memimpin suku Lewi untuk melayani Tuhan. Begitu. Suku Lewi adalah suku yang mengurusi bagian pekerjaan spiritual. Jadi ada dua pemisahan yang Tuhan buat, yaitu pemisahan sebagai orang-orang yang memerintah dalam kenegaraan, dan yang kedua adalah orang-orang yang melayani dalam urusan-urusan rohani. Saudara yang dikasih Tuhan, saya mengatakan hal ini karena saya ingin menunjukkan sebuah sejarah bahwa pernah terjadi ada kelompok keluarga yang ingin mencoba menyatukan fungsi antara kepemimpinan di dalam negara dan kepemimpinan rohani. Dan saya ingin tunjukkan bahwa Tuhan tidak suka hal tersebut. Karena ketetapan yang Tuhan buat sekali untuk selama-lamanya. Nanti kita melihat keunikan dari nubuatan Tuhan ini. Kita tahu dan kita sangat memahami dari sejarah Alkitab tentang pemerintahan Herodes. Karena masa Herodes adalah masa di mana Yesus lahir. Dan kita tahu Herodes ini populer di masa Yesus lahir sampai Herodes membangun bait Allah
memperluas bait Allah selama 46 tahun. Tapi sesungguhnya sebelum Herodes berkuasa, Herodes menggantikan kepemimpinan kerajaan Israel. Dan di masa Herodes memang sudah tidak ada lagi kerajaan Israel. Nah, sebelum Herodes, sebenarnya ada satu dinasti yang memerintah orang Israel menjadi raja, yaitu yang disebut dengan Hasmonean dinasti. Mereka memimpin kerajaan Israel, Independent Israel Kingdom, itu dari tahun 140 sebelum Masehi sampai tahun 37 sebelum Masehi. Jadi ini tahun 37 ini dimulainya pemerintahan Herodes, yaitu penundukan Roma terhadap orang Israel. Saudara, saya mau tarik sedikit dalam mimpi Nebukadnezar yang diberitahukan oleh Daniel dan ditafsirkan artinya ada 4 bangsa yang berkuasa. Dan keempat bangsa ini akan menjadi bangsa yang memberikan sebuah informasi terhadap situasi dunia serta kesudahan zaman nanti, eskatologisnya. Yang pertama adalah bangsa Babel, Babilonian. Kita tahu rajanya atau kaisarnya itu Nebukadnezar. Kemudian digantikan oleh Persia. Sesudah Persia digantikan oleh Yunani. Yunani ini adalah kerajaan yang besar sekali, dan kerajaan Yunani ini adalah kerajaan yang ganas sekali. Alkitab sudah menuliskan itu dan sejarah membuktikan kerajaan Yunani menguasai hampir seluruh dunia dengan pemimpin mereka Alexander Agung. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dalam periode kerajaan Yunani ini Raja Alexander Agung mati, kemudian 4 jenderal yang dibawanya masing-masing memberontak dan masing-masing memimpin. Nah, salah satu yang memimpin dalam kekuasaannya adalah Antiochus IV. Sejarah mencatat Antiochus IV ini menajiskan bait Allah. Jadi ketika Israel dibawa penundukan atau orang Yahudi dibawa penundukan dari kerajaan Yunani. Tadi saya bilang pertama Babylon, kemudian Persia, kemudian Yunani, sesudah Yunani Romawi. Nah, sesudah Romawi ini menurut catatan Daniel ada 10 bangsa yang akan berkuasa. Kemudian muncullah satu pemimpin dari antaranya, itu antikris. Nah, ini berkaitan dengan eskatologis. Yang tertarik belajar eskatologi bisa mengikuti kelas Wahyu. Saudara yang dikasih Tuhan, kemudian di zaman pemerintahan Yunani yang menjajah orang Israel, muncullah salah satu jenderal Antiochus IV yang menajiskan bait Allah, yang menghentikan orang Israel dari melakukan hukum Taurat, bahkan dia menaruh daging babi di altar persembahan di bait Allah, dan ini memicu kemarahan orang Yahudi. Akhirnya terjadi pemberontakan yang terkenal dengan pemberontakan dari keluarga Hasmonean. Hasmonean ini atau Matiyahu mempunyai 5 anak. Ada yang disebut dengan Yudas Makabe, lalu John Makabe, lalu Eliezer Makabe,
Simon Makabe, lalu Jonathan Makabe. Jadi Matyahu ini punya 5 anak. Nah, kalau saudara membaca kitab Makabe itu di dalam kitab Alkitabnya orang Katolik, nah ini sejarah-sejarah Makabe ada di sini. Anda bisa memeriksanya. 1 Makabe, 2 Makabe. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, pada waktu itu Hasmonean ini memberontak, dipimpin oleh papanya Matyahu, kemudian diteruskan oleh anak-anaknya karena mereka tidak tahan dengan perlakuan daripada Seleucid. Ini Seleucid ini adalah Hellenist government yang dibentuk oleh Jenderal Antiochus IV. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, lalu sejarah mencatat bahwa itulah masa keemasan orang Israel. Mereka kembali menjadi independen, mereka menjadi sebuah kerajaan. Dan Israel pada waktu itu mempunyai independent kingdom yang berlangsung dari tahun 140 sebelum Masehi sampai tahun 100 sampai tahun 37 sebelum Masehi. Jadi masa sebelum Masehi kan mundur ngitungnya. Jadi 140 sampai tahun 37. Cuman saudara, ada persoalan di sini yang tadi saya sudah katakan. Bahwa Alkitab mencatat Kejadian 49 ayat 10, yaitu kerajaan harus dijabat oleh orang Yehuda. Sampai hari ini kita menantikan kerajaan Israel akan berdiri kembali dengan raja dari keturunan Yehuda, yaitu raja keturunan dari Daud. Dan ini yang akan kita nantikan di dalam kesudahan zaman. Kapan kerajaan Israel akan berdiri kembali, akan balik kepada keemasan kerajaan di bawah pimpinan raja dari Yehuda atau keturunan Daud. Karena Alkitab bilang, Kejadian 49 ayat 10, bahwa lambang pemerintahan tidak akan beranjak, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Nah, Yehuda akan memegang kerajaannya. Kita menanti raja terakhir. Siapa itu raja terakhir? Yaitu Yesus Kristus yang akan mendirikan kerajaan Israel, kerajaan 1000 tahun. Messianic Kingdom dengan rajanya, keturunan terakhir dari Daud, yaitu Yesus sendiri, keturunan terakhir. Nah, pada saat Hasmonean family ini mereka berhasil menumpas kekuasaan Raja Antiochus IV itu dari Seleucid, dari raja turunan dari Yunani tadi. Orang terakhir yang memerintah tahun 142 itu adalah Simon, salah satu anak dari Makabe. Nah, Simon ini mengambil kekuasaan sebagai imam besar, dan Simon ini sekaligus mengambil kekuasaan sebagai pemimpin politik. Yang di awal saya sudah katakan, yaitu kerajaan dipegang oleh orang Yehuda dan keimamatan dipegang oleh orang Lewi. Tapi oleh Simon Makabe ini, dua hal ini mencoba atau digabungkan bersama. Kemudian Simon digantikan oleh anaknya John. Nah, di dalam kekuasaan saat anak dari Simon menjadi raja, yaitu John, dia betul-betul menjadi raja dan juga menjadi imam besar. Saudara, ini melanggar firman Tuhan. Karena raja harus muncul dari Yehuda. Imam harus muncul dari keturunan Lewi.
Siapa itu Hasmonean family? Hasmonean family berasal dari keturunan imam. Tapi mereka tidak muncul dari golongan imam besar. Mereka bukan muncul dari kelompoknya Harun. Begitu. Mereka hanya orang Lewi biasa, tapi mengangkat diri sebagai imam. Nah, ini sebenarnya tidak boleh. Bahkan mereka menjadi raja, menggabungkan dua fungsi yang sebenarnya tidak pernah diperintahkan oleh Tuhan. Orang pertama yang dikenal sebagai imam dan raja adalah Melkisedek. Dan Melkisedek selalu dipakai sebagai gambaran dari kelak Yesus akan menduduki fungsi sebagai imam dan raja. Saya mau beritahu saudara, tidak ada manusia di muka bumi ini yang boleh mengambil fungsi sebagai imam dan raja. Fungsi ini hanya boleh dipegang oleh raja yang kekal, yaitu Yesus Kristus, yang kelak akan menjadi imam dan raja di dalam kerajaannya. Yesus adalah imam. Sesuai dengan kesaksian dari Ibrani, dia adalah high priest, imam besar yang tidak muncul dari keturunan Lewi. Nah, ini lihat bagaimana Tuhan membangun kembali sistem keimamatan tersebut. Yesus bukan imam dari Lewi. Kalau dia imam dari Lewi, keturunan Harun, maka dia tidak layak untuk menduduki jabatan imam sekaligus raja. Saudara, kalau kita baca di dalam sejarah, maka kehidupan atau akhir hidup daripada Hasmonean ini berakhir dengan tragis sekali. Hasmonean family ini adalah orang yang kelak memberikan legacy kepada orang Israel dengan festival Hanukkah atau Chanukah yang jatuh pada tanggal 25 Kislev, atau dalam penanggalan modern itu jatuh pada bulan Desember, 25 Desember. Itu sebenarnya 25 Desember itu adalah Hanukkah atau Chanukah, yaitu rededikasi Bait Allah ketika orang Israel merebut kembali Bait Allah dan memakai atau memberikan Bait Allah, mentahbiskan Bait Allah sebagai tempat untuk melayani Tuhan kembali. 25 Desember itu Hanukkah, itu ya, yang kita sering kenal 25 Desember sebagai Natal. Sebenarnya 25 Desember itu 25 Kislev itu adalah hari Hanukkah, perayaan Hanukkah, menyalakan lilin, rededication of the temple. Jadi bagaimana tempel Bait Allah didedikasikan kembali untuk Tuhan setelah tadinya dinajiskan oleh bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tapi sayang saudara, ketika Hasmonean mereka menang perang itu, mereka berhasil menaklukkan bangsa-bangsa, mereka tidak mendudukkan kerajaan itu kepada raja dari Yehuda, karena mereka tahu sebenarnya nubuatan itu. Kejadian 49 ayat 10, yang boleh menjadi raja itu hanyalah keturunan Yehuda. Harusnya mereka mencari keturunan Yehuda dan mendudukkan dia sebagai raja. Dan mereka juga mengambil keturunan Harun sebagai imam besar. Tapi lihat, orang-orang ini mengambil otoritas atas dirinya sendiri. Saudara, saya mau katakan, engkau tidak boleh mengambil otoritas atas dirimu sendiri kalau itu tidak datangnya dari Tuhan, kalau itu melanggar firman Tuhan. Engkau tidak bisa mencoba mengendalikan sejarah dengan dirimu sendiri. Allah lah yang mengendalikan sejarah. Allah lah yang berhak untuk membuat sejarah itu berjalan sesuai dengan kemauan Allah. Karena Allah adalah
pemilik sejarah. Di sini kita melihat terjadi kecelakaan sejarah dalam kehidupan orang Israel. Jadi kehidupan dinasti Hasmonean ini sekalipun pada waktu itu menjadi zaman keemasan Israel, tapi menjadi juga masa yang kelam dalam sejarah Israel. Pertama, raja tidak dijabat oleh orang Yehuda. Kedua, imam besar tidak dijabat oleh keturunan dari Harun. Mengapa, saudara? Karena pada waktu itu orang Israel hidup di dalam Torah. Makanya mereka harus tunduk di dalam hukum Torah. Tapi sekarang kita hidup di dalam hukum-hukum kerajaan yang baru. Setelah Yesus lahir, maka dua fungsi ini akan disatukan oleh Yesus. Bukan hanya fungsi sebagai imam besar, sebagai raja, tapi Yesus juga adalah nabi. Jadi memang komplit, sempurna. Kita tidak akan menemukan orang lain yang memegang tiga fungsi secara lengkap, yaitu imam besar Yesus Kristus, Raja Agung Yesus Kristus, dan Nabi Yesus Kristus. Yesus disebut imam, raja, dan nabi. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.